Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvira Septiwardani. Seterusnya silakan dipanggil Vira. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya pribadi sangat-sangat menarik dan terkadang masih dianggap remeh di pandangan masyarakat, yaitu perempuan punya suara. Ketika mendengar tiga kata ini, kira-kira apa yang di pikiran teman-teman? Atau adakah tokoh yang nyangkut di pikiran teman-teman? Pasti banyak sekali, dan salah satunya yang paling terbaru itu ada ibu dengan hijab pink yang kemarin ikut berdemo di bulan Agustus tahun 2025. Ibu ini dengan beraninya melawan dan memperjuangkan haknya sebagai rakyat Indonesia. Keren banget dan kita bisa loh seperti itu. Maka hari ini kita akan membahas bersama-sama perempuan punya suara agar suara kita menjadi setara di pandangan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, tidak dipungkiri bahwa perempuan adalah salah satu makhluk yang paling rentan terhadap kekerasan. Bahkan menurut Komnas Perempuan, kasus yang masuk itu mencapai 397.000 kasus di tahun 2024. Dan dua kasus yang masuk didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, kita untuk bersuara atau melaporkan hal-hal seperti ini kadangkala dibungkam, baik melalui ancaman, tekanan sosial, ataupun pandangan negatif masyarakat. Perilaku verbal ataupun gestur-gestur yang mengarah ke pelecehan kerap dinormalisasikan sebagai bahan bercandaan di dalam sebuah pergaulan. Hal ini membuat kita sebagai perempuan merasa enggan untuk berkata tidak ketika kita merasa tidak nyaman. Menanggapi hal ini, kita harus lebih memperhatikan, lebih sensitif terhadap sentuhan yang tidak seharusnya, dan lebih vokal kalau memang itu hal yang salah. Jangan pernah merasa takut karena kita tidak sendiri dan kita berhak menuntut keadilan. Kejadian seperti ini dapat dilaporkan melalui web resmi seperti web Komnas HAM. Kemudian ada juga sistem patriarki yang berasal dari budaya, yang saat ini masih menjadi tantangan terbesar, apalagi terkait ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ini lebih sering ditemukan di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil. Dalam pendidikan, anak perempuan di daerah pedesaan seringkali harus berhenti sekolah karena pernikahan dini, beban domestik, ataupun minimnya fasilitas yang aman dan ramah gender. Kini sudah saatnya pendidikan di Indonesia mengatasi hal ini dengan berani, melakukan refleksi dan transformasi. Kurikulum juga harus ditinjau, dan pelatihan guru juga harus memasukkan perspektif kesetaraan. Karena pendidikan yang adil tidak hanya tentang perempuan, tapi bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih setara, kritis, dan berdaya. Sistem patriarki juga membuat perempuan seolah hanya layak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan melayani keluarga. Hal ini sering sekali terjadi, padahal perempuan mempunyai haknya untuk memilih pilihannya walaupun dirinya sudah menjadi berumah tangga. Tahukah kalian bahwa perempuan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan? Benar-benar banyak sekali, dan salah satu contohnya adalah perempuan sebagai pemimpin. Perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin dengan empati, kepekaan sosial, dan mengedepankan kepentingan bersama. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa perempuan layak mendapatkan hal yang sama. Maka inilah pentingnya perempuan punya suara. Karena suara kita bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Selain itu, kita perlu sadar, berani, dan peka dengan hal-hal yang terjadi pada diri kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 10 November tahun 2025, kita telah mendapatkan kabar bahagia, yaitu Ibu Marsina, seorang buruh perempuan, telah diangkat dan diresmikan menjadi pahlawan nasional. Sosoknya yang berani memperjuangkan hak dan keadilan sosial pada saat itu selalu terpandang di benak kita. Ibu Marsina kini telah menjadi contoh bahwa perempuan mempunyai hak untuk bersuara, untuk berjuang, dan untuk berani. Pada saat ini, saya dan teman-teman, perempuan yang telah hadir hari ini juga telah membuktikan bahwa kita bisa bersuara. Kita saling bertukar informasi, lalu bersuara demi keadilan bersama. Ada sebuah kutipan yang sangat cocok untuk kita hari ini. Itu, we need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women's voices are heard and heeded, not overlooked and ignored. By Shirley Sandberg. Kami membutuhkan perempuan di semua tingkatan, termasuk di atas, untuk mengubah dinamika, membentuk kembali percakapan, untuk memastikan suara perempuan didengar dan diperhatikan, tidak dihindari dan diabaikan. Maka dari itu, mulai saat ini, mari sama-sama menjadikan ruang publik, ruang digital, dan ruang keluarga sebagai lingkungan yang aman bagi perempuan.
mempelajari lebih tentang kesetaraan, saling menghargai, dan lebih berani menyuarakan kebenaran. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat bahwa suara perempuan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.